Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim siri yang ke-194. Seperti biasa, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca dulu bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Demikianlah dari ayat 4 hingga 7 dari surat Al-An'am. Mudah-mudahan 3 ayat pertama yang kita janji akan hafal, Ustaz yakin dah hafal semua. Nah, tak perlu ditanya. Cuma kita tahu betapa besarnya pahala bila kita membaca. Tak semestinya hafal ya. Sebab ayat itu berbunyi atau hadis berbunyi man qara'a, bukan man hafizah. Bukan siapa yang hafal, tapi siapa yang baca. Kalau tak salah pada 3 ayat pertama ada bab Mu'tazilah. Iaitu ketika menyebut Allah ada di langit dan di bumi.
Masih ingat? Allah di langit dan Allah di bumi. Mu'tazilah kata berdasarkan ayat itu Allah di mana-mana. Padahal maksud sebenar ayat itu, Allah disembah oleh yang di langit dan disembah oleh yang di bumi. Bukan bermakna Allah berada di langit dan di bumi. Sedangkan menurut pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berada di mana? Di langit. Langit dengan makna di atas. Sebab setiap yang mulia memang wajar berada di atas. Dan mereka mendakwa kalau Allah di langit dengan akal. Mereka mengulas dengan akal, bila Allah di langit, Allah tidak akan tahu apa yang berada di bawah atau di bumi. Itu bab lain. Itu bab ilmu. Betul tak? Itu bab ilmu. Betul tak ilmu Allah meliputi segala-galanya? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Baik, hadirin dan hadirat, kita teruskan dengan tafsiran ayat. Pada 3 ayat pertama dari surah Al-An'am ini, Allah menyatakan tanda ketauhidannya atau keesaannya dan memelihara alam semesta, kekuasaannya membangkitkan orang mati pada hari kiamat, dan keluasan ilmunya. Namun demikian orang-orang musyrikin masih saja dalam kekufurannya. Maka pada ayat-ayat berikut ini Allah memberi penjelasan tentang sebab-sebab mereka tidak mendapat petunjuk atau hidayah dari wahyu. Dan selanjutnya ancaman-ancaman kepada mereka yang mendustakan kebenaran. Ini ayat yang akan dibahas, bermula dari ayat 4. Mengapa orang-orang musyrikin Mekah walaupun wahyu banyak menyebut, tapi mereka tidak dapat ambil pengajaran? Walaupun Allah sebut tentang keesaannya, kekuasaannya, dia mampu menghidupkan balik orang yang sudah mati, mereka tidak dapat ambil hidayah atau petunjuk dari ayat-ayat itu. Nah, kata sekarang kita ingin tahu apa penyebabnya. Kalau kita sudah kenal pasti itu penyebabnya, kita perlu mempunyai satu sikap. Jangan punya sikap macam sikap mereka. Betul tak? Nanti kita akan sebut sebab-sebabnya. Antara lain mereka berpaling dari wahyu. Antara lain mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Bila sikap-sikap itu sampai hari ini kita mau ikut, tak mustahil kita akan termasuk ke dalam golongan tersebut. Na'udzubillahi min zalik.